Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku Bima Anugrah di The Westminster Room. Pada video kali ini kita akan membahas tentang The Apostle Creeds atau pengakuan iman rasuli. Yang sering kali mungkin kita di gereja kita masing-masing kita ikrarkan, lafalkan setiap hari Minggu. Dan mungkin kita bertanya apa artinya aku percaya, ini pengakuan apa, ini kata-kata apa sih? Dan mungkin kita bertanya tentang latar belakang sejarahnya begitu. Dan sepertinya menarik kalau kita juga bukan hanya sekedar memaknai dan melafalkannya atau hanya menyebutkannya, tetapi juga memaknainya dalam konteks yang lebih utuh, yaitu juga melihat bagaimana pengakuan iman rasuli ini juga dipahami dan dimaknai di dalam sejarah gereja. Nah, pada video kali ini kita akan berfokus pada terbelakang sejarah, konteks historis dari pengakuan iman rasuli, dan kita nggak akan bahas tentang penafsirannya, tentang apa arti katanya yang secara lebih mendalam, tapi kita akan melihat bagaimana pengakuan iman rasuli ini berkembang sampai sekarang. Nah, pada bagian yang pertama ini kita akan melihat tentang sejarah pengakuan iman rasuli. Nah, teman-teman, pengakuan iman rasuli yang kita kenal sekarang itu sebenarnya bermula dari yang namanya Old Roman Creed ya. Jadi ini sebenarnya adalah pengakuan iman gereja barat, gereja Roma, tetapi karena natur atau isinya dari pengakuan iman rasuli ini adalah sejalan dengan tradisi Nisea, maka sebenarnya ini diterima oleh seluruh gereja universal ya, baik gereja timur maupun gereja barat. Bahkan kalau kita mau lihat gereja-gereja yang kita tahu non-Chalcedonian seperti gereja Coptic Orthodox Church, itu pun tetap mengakui pengakuan iman ini ya, karena dia adalah gereja yang sejalan dengan tradisi Nisea. Dan seperti yang aku bilang tadi, ini bermula yang lebih tua daripada PIR ini adalah Old Roman Creed ya. Dan Old Roman Creed ini sudah digunakan sejak abad kedua, teman-teman. Nah, catatan tertulis yang paling awal muncul tentang Old Roman Creed ini adalah catatan dari Marcellus dari Ankria ya, seorang uskup dari Asia Kecil yang mengirimkan catatan atau tulisan PIR ini dalam versi yang lamanya tentunya kepada uskup Roma yang bernama Julius pada tahun 341 Masehi. Jadi catatan paling awal yang ditemukan tentang Old Roman Creed ini yang kelak menjadi PIR ya, atau pengakuan iman rasuli. Nah, beberapa dekade kemudian, sekitar tahun 391 Masehi, seorang yang bernama Tyrannius Rufinus menuliskan tafsiran dari Old Roman Creed ini. Jadi sudah ada yang menafsir, artinya yang mau mengartikan tentang Old Roman Creed ini ya. Dan istilah Apostle Creed ya, atau pengakuan iman rasuli baru muncul sekitar tahun 390 ketika Ambrose dari Milan menuliskan sebuah surat kepada Pope Siricius ya. Saat itu yang dia menuliskan begini ya. Let them give credit to the creed of the apostles which the Roman Church has always kept and preserved undefiled. Jadi ini salah satu catatan bagaimana Old Roman Creed ini mulai dipahami sebagai Creed of the Apostles ya, jadi atau pengakuan iman rasul yang kelak kita ketahui sekarang. Nah, teman-teman, apa bedanya Old Roman Creed ini dengan pengakuan iman rasul yang kita kenal saat ini? Sebenarnya teman-teman, kalau ini saya akan tampilkan gambarnya ya, isinya teman-teman bisa bandingkan. Dan kalau teman-teman lihat ya, perbedaan mendasarnya adalah PIR ini lebih panjang ya, lebih banyak penjelasannya, sedangkan Old Roman Creed ini versi yang lebih ringkas daripada PIR sebenarnya, dan isinya sebenarnya tidak ada perbedaan menjauh ya, selain tambahan-tambahan yang lebih diperkaya di PIR yang kita kenal saat ini. Dan perkembangan menuju PIR yang kita kenal saat ini memang agak sulit untuk diketahui ya teman-teman ya, bagaimana rangkaiannya secara detail. Tetapi pada abad ke-9, PIR dalam bentuknya yang kita kenal masa kini itu sudah diakui secara resmi oleh Charlemagne ya, yang adalah pemimpin di Frankish Empire, dan sudah dimasukkan dalam liturgi gereja Roma. Jadi sekitar abad 9 ini sudah mulai menjadi sesuatu yang resmi di gereja saat itu. Nah, teman-teman, ada beberapa isu yang ada di pengakuan iman rasuli atau hal-hal yang mungkin bisa menjadi perdebatan ya dalam pengakuan iman ini adalah misalkan tentang kalimat ia turun ke dalam kerajaan maut. Nah, Rufinus dari Aquileia menafsirkan frasa ini bukan sebagai turun ke neraka secara literal ya, melainkan menegaskan bahwa Yesus benar-benar mati dan dikubur. Jadi Rufinus ini adalah yang tadi aku sebut sebagai orang yang pertama kali menuliskan tafsiran itu ya.
Dan Katekismus Heidelberg dalam tradisi Reform juga sebenarnya tidak memaknainya secara literal juga bahwa Yesus itu benar-benar turun ke neraka. Tetapi misalkan di pertanyaan dan jawaban nomor 44 memberikan jawaban yang berfokus pada penderitaan Kristus yang benar-benar nyata dan menyeramkan. Tidak ada penafsiran literal di sini. Jadi turun ke dalam kerajaan maut menunjukkan signifikansi penderitaan Yesus, betapa dia menderita. Dan karena dia sudah menderita, maka kita pun bisa punya pengharapan di dalam dia. Nah, isu lain dalam PIR ini adalah tentu kalimat gereja yang kudus dan am ya. Kata am dalam bahasa Inggris memang diterjemahkan sebagai Catholic ya, yang sebenarnya artinya universal. Namun menjadi isu ketika mungkin ini bisa dipakai menjadi alasan bahwa gereja yang benar itu adalah gereja Katolik Roma. Padahal sebenarnya tidak bisa diartikan demikian, karena secara konteks sejarah kita melihat pengakuan iman ini sudah ada bahkan sebelum gereja Barat dan Timur ini berpisah dalam skisma besar di sekitar tahun 1054 itu ya. Dan ketika kita hari ini memaknainya memang ya bukan berarti gereja Katolik Roma, tetapi memang gereja universal dimanapun gereja itu berada, selama dia percaya pada Allah Tritunggal dan mengakui karya Yesus. Nah, ada beberapa fakta menarik dari pengakuan iman rasuli ini teman-teman. Yang pertama, misalkan PIR ini adalah pengakuan iman yang sederhana yang biasa digunakan untuk seseorang itu mau masuk ke dalam komunitas Kristen. Dia harus mengaku imannya terlebih dahulu. Dan tradisi mengaku iman atau confessing the faith itu memang sudah ada bahkan sejak masa para rasul. Misalkan di 1 Timotius 6 ayat 12 di sana dikatakan, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Dalam bahasa Inggris menggunakan kata confessing ya. Ikrar, engkau ikrarkan itu. Dan yang kedua teman-teman, pengakuan iman rasuli sering dikaitkan sebagai pengakuan yang memang ditulis secara langsung oleh 12 para rasul, apalagi memang ada 12 butir begitu ya. Tetapi pandangan ini lebih banyak ditolak dibandingkan diterima, karena memang tidak ada catatan yang resmi yang kita lihat bahwa para rasul ini berkumpul mengadakan sebuah konsili begitu ya, dan menuliskan satu persatu setiap butir di pengakuan iman ini. Tetapi dalam risetku melihat PIR ini bukan dari kepenulisannya ditulis oleh para rasul, tetapi ajarannya sejalan dengan para rasul dan kitab suci. Maka dari itu sah-sah saja dan malah sangat betul, sangat tepat jika menamakan pengakuan ini sebagai pengakuan iman rasuli. Pandangan bahwa PIR ini ditulis oleh para rasul memang berkembang sampai pada masa reformasi. Luther pun sepertinya tidak menolak sepenuhnya bahwa PIR ini ditulis oleh para rasul, walaupun dia pun tidak setuju sepenuhnya dengan pandangan itu. Dia menggunakan kata either untuk menjelaskan kepenulisan dari PIR ini, either antara ditulis oleh para rasul atau murid dari para rasul. Nah, namun berdasarkan risetku sepertinya memang PIR ini bukan ditulis langsung oleh para rasul ya, sebab tidak ada catatan hendaknya di kitab kisah para rasul, dan tidak ada catatan sejarah historis yang menunjukkan bahwa ada pertemuan yang dilakukan oleh para rasul ini untuk merumuskan pengakuan iman. Bukankah pertemuan ini akan sangat penting dan signifikan karena merupakan pertemuan para rasul untuk merumuskan pengakuan iman yang telah kita kenal sebagai Apostle Creeds ini. Dan yang ketiga, PIR adalah upaya paling awal untuk mensistematisasi iman Kristen secara ringkas ya, dan tentu dalam kaidah ortodoksi begitu. Dan kalau kita mau lihat juga teman-teman, PIR ini adalah pengakuan iman yang sangat umum digunakan, bahkan aku bisa bilang hampir semua tradisi Kristen, karena aku nggak berani bilang semua ya. Dan teman-teman kalau misalkan tahu ada gereja yang ya dia ortodoks, gereja yang maksudnya ortodoks ajarannya sejalan dengan Alkitab, mengakui Tritunggal, mengakui karya Kristus menebus manusia dari dosa, tapi tidak mengakui PIR ini, kayaknya apa gitu ya, aku pengen tahu juga gitu ya. Barangkali ada begitu. Sekali lagi, PIR ini tetap menjadi pengakuan iman yang paling dihormati dan paling banyak diadopsi oleh berbagai denominasi Kristen termasuk Protestan. Oke teman-teman, di bagian keempat yang terakhir ini kita memaknai pengakuan iman rasuli, dan aku
berpikir ya bahwa ketika kita mengucapkan atau melafalkan pengakuan iman rasuli ini perlu diakui, diucapkan dengan sebuah keyakinan yang benar ya. Pemahaman bahwa inilah iman Kristen yang historis itu teman-teman ya. Iman Kristen yang dipegang oleh orang Kristen sepanjang zaman. Artinya pengakuan ini adalah pengakuan yang signifikan. Kita perlu memaknainya dengan tepat, dengan penuh kekayaan juga, dalam artian ini warisan iman yang luar biasa loh. Ya teman-teman, kita maknai karena ini sudah begitu lama nih jaraknya dari abad kedua sampai sekarang. Dan ini menjadi tanda bahwa Allah menjaga gerejanya melalui ajaran-ajaran yang benar. Maka dari itu ketika kita menyebutkan PIR ini dalam ibadah minggu misalkan, ucapkan dengan penuh keyakinan. Dan aku menyebutnya inilah arti menjadi seorang Kristen teman-teman ya. Artinya orang Kristen itu mengaku iman bukan hanya di mulut, tapi kelak kita juga mengakuinya di depan banyak orang, sehingga lebih banyak orang mengenal Kristus dalam hidup mereka. Nah, kira-kira seperti itu sejarah singkat dari pengakuan iman rasuli dan beberapa hal yang berkaitan dengan pengakuan iman rasuli. Kiranya teman-teman bisa terbantu dengan konten ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa dan Tuhan memberkati. Dadah.